Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marcelo Kanzi dengan NIM 17221110 dari jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Informatika, eh, dengan dosen pengampu Bapak Jarkasih Maur MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam mengenai pentingnya sholat. Selanjutnya, apa sih itu sholat? Sholat merupakan salah satu ibadah terpenting dalam ajaran Islam. Ia menempati posisi sebagai rukun Islam kedua setelah syahadat, menandakan betapa sentralnya sholat dalam kehidupan seorang Muslim. Sholat bukan hanya membentuk ketaatan kepada Allah, tetapi juga menjadi sarana komunikasi langsung antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sholat memiliki peran penting dalam membentuk pribadi yang taat, disiplin, dan bertanggung jawab. Di sini kita masuk ke bagian sejarah sholat. Sholat itu sudah dikenal sejak awal kenabian, namun kewajiban sholat 5 waktu secara resmi ditetapkan peristiwa Isra dan Mi'raj sekitar tahun ke-10 kenabian. Dalam perjalanan spiritual ini, Nabi Muhammad SAW menerima perintah langsung dari Allah untuk sholat 50 kali sehari. Namun, setelah perpohonan Nabi, jumlahnya berkurang menjadi 5 waktu dengan tetap mendapatkan pahala seperti 50 waktu. Sebelum Isra Mi'raj, Nabi dan para sahabat sudah melaksanakan sholat secara rutin dan teratur. Dengan Nabi mengajarkan tata cara, bacaan, dan waktunya. Di Madinah, sholat semakin disempurnakan dengan adanya azan sebagai penanda waktu sholat dan masjid sebagai pusat ibadah. Selanjutnya, di sini saya akan membagikan sedikit fun fact. Yang pertama itu, sholat adalah rukun syahadat kedua setelah syahadat. Setelah syahadat, pengakuan keimanan ini menunjukkan bahwa sholat, setelah seorang menyatakan keimanannya, hal pertama yang wajib ia lakukan sebagai bukti iman adalah mendirikan sholat. Sholat adalah fondasi dasar dalam praktik keislaman sehari-hari. Yang kedua itu ada ibadah utama yang membedakan muslim dan non-muslim. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa pembedaan antara muslim dan kafir adalah sholat. Artinya, setiap yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia telah meninggalkan identitas keislamannya. Ini menunjukkan pentingnya sholat sebagai simbol keimanan. Yang ketiga, itu ada kewajiban sholat ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis. Perintah untuk mendirikan sholat disebutkan berulang kali dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 43 dan Al-Ankabut ayat 45. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya sholat dalam banyak hadis. Ini membuktikan bahwa sholat bukan hanya tradisi, tetapi perintah langsung dari Allah yang wajib ditaati. Selanjutnya ada dalil Al-Quran. Yang pertama saya akan menyebutkan Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atamus zakata wa rqa'u ma'ar raqiin. Yang artinya tegakkan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang kedua itu ada surat Toha ayat 14. Innani annallahu la ilahi illa anna fa'buduni wa aqimis sholata lizikri, yang artinya sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatkanku. Yang sekarang kita masuk ke dalil dari hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan sholat adalah tiang agama. Siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama. Yang kedua ada hadis riwayat Muslim. Amalan yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik seluruh amalannya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Selanjutnya ada hikmah dan manfaat sholat. Sholat mengandung berbagai hikmah yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Di antaranya adalah mendekatkan diri pada Allah dan rasa menciptakan keterangan hati. Sholat juga melatih kedisiplinan dalam menjaga waktu dan meningkatkan rasa tanggung jawab. Lebih dari itu, sholat mampu menjaga diri seorang dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena seorang yang konsisten dalam sholatnya akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada dampak dengan sholat. Dengan sholat termasuk dosa besar dalam Islam. Orang yang sengaja meninggalkan tanpa alasan yang dibenarkan akan mendapatkan dosa dan ancaman azab yang berat di akhirat. Selain itu, meninggalkan sholat membuat hati menjadi keras dan kehidupan terasa jauh lebih berkah. Hubungan dengan Allah pun menjadi renggang yang pada akhirnya berdampak pada hilangnya arah hidup dan ketenangan jiwa. Selanjutnya ada hasil yang kesimpulan dari hasil yang telah yang sudah saya jelaskan tadi, dapat simpulkan bahwa sholat adalah ibadah yang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Ia bukan hanya kewajiban, tapi juga kebutuhan spiritual atau keagamaan bagi setiap muslim. Menjaga sholat berarti menjaga iman, dan melalaikannya berarti membahayakan kehidupan dunia dan akhirat. Marilah kita mendirikan sholat sebagai bagian utama dari hidup kita, bukan hanya sebagai rutinitas, melainkan sebagai bentuk cinta dan penghambaan sejati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.